Kembali kami memperbarui 4 berita terpopuler Tribun Timur selama 24 jam terakhir. Berita pertama, aksi nekat pemuda melawan polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan mendadak viral. Sedikitnya ada 5 fakta terkait insiden tersebut. Pelaku ternyata anak seorang anggota DPRD setempat. Pemuda yang nekat melawan polisi bernama Amda Mandala Salurante alias Pongbelo, berusia 26 tahun, tercatat sebagai warga Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Pongbelo diduga bos judi sabung ayam yang digerebek polisi. Bukannya lari saat polisi datang, Pongbelo melawan. Ia terlihat mengamuk dengan cara mengeluarkan kata-kata dalam bahasa daerah yang menghina polisi. Polisi baru menangkap pelaku setelah 3 hari pasca kejadian. Pongbelo diringkus di rumah orang tuanya setelah Kapolda Sulsel Irjen Polisi Mas Guntur Laupe memerintahkan penangkapan tersebut. Berita kedua, ini kisah yang sedikit bisa membuat Anda tidak percaya. Menakutkan karena mereka menggelar sebuah pernikahan jenazah, tapi akhirnya malah buat yang ada di lokasi lari terbirit-birit. Kisah ini terjadi dan dialami sebuah desa yang menikahkan jasad pemuda pria dengan jenazah kekasihnya. Kedua keburu dijemput ajal. Pasangan kekasih harus batal menikah karena mempelai yang meninggal dunia. Padahal hari pernikahan sudah begitu dekat. Sebuah desa memperbolehkan adanya tradisi menikahi jenazah. Demi membahagiakan jiwa sang pemuda di akhirat, warga pun mengadakan ritual pernikahan mayat untuknya. Berita ketiga, seolah ingin berbagi kisah pengalaman kurang enak di masa lalunya, Aurel Hermansyah mencoba memberi masukan kepada netizen yang curhat kepadanya. Persoalannya tentang orang ketiga, mirip dengan persoalan dirinya dengan ibu kandungnya Krisdayanti. Aurel membacakan beberapa cerita yang masuk di media sosialnya soal cerita seputar orang ketiga. Lewat DM Instagram, Aurel pun mulai membacakan sebuah curhatan yang menarik perhatian. Diceritakan sosok yang tak ingin disebutkan namanya itu mencurigai aktivitas aneh sang ibu yang kerap bermain dengan ponselnya. Sosok ini mengaku curiga melihat chat dan telepon ibunya dengan pria lain yang ternyata adalah teman SMP sang ibunda. Berita keempat, kebijakan pemerintah Kota Makassar yang memberlakukan setiap warga yang ingin masuk Kota Makassar wajib punya surat bebas COVID-19 menjadi berita yang banyak dibaca di media ini. Perwali yang ditandatangani pejabat wali kota Makassar, Prof. Rudi Jamaludin itu akan berlaku efektif pada Sabtu pekan ini atau mulai 11 Juni 2020. Salah satu aturan dalam perwali tersebut, setiap orang yang masuk dan keluar wilayah kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari gugus tugas dan atau rumah sakit puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan.